atas anugerah dan pertolongan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saya, kita diizinkan untuk berada di tanggal 29 September tahun 2024, minggu yang terakhir di bulan ini. Maka sebagai orang-orang percaya, kita harus bersyukur karena kita masih diberi kepercayaan, diizinkan untuk hidup sampai di hari ini. Dan di minggu terakhir di bulan ini, kita masih ada dalam tema yang diturunkan oleh Sinode Gereja Protestan Indonesia di Papua. Firman Allah penuh anugerah, membaca, merenung, dan melakukan firman Tuhan. Dengan demikian, di sepanjang minggu di bulan ini, kita sudah belajar banyak tentang apa itu firman Allah, bagaimana kita membacanya, bagaimana kita merenung dan melakukannya dalam hidup kita sebagai bukti kesaksian kita lewat perbuatan-perbuatan baik, perbuatan-perbuatan benar dalam hidup ini. Sebab selama 4 minggu berturut-turut kita diajarkan untuk memahami kebenaran firman sebagai dasar iman, kekuatan untuk membawa kita kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat serta pendengar yang diberkati Tuhan, kehidupan dalam dunia saat ini penuh dengan tantangan dan persoalan yang menantang iman dan kebenaran yang kita yakini sebagai orang percaya. Zaman ini telah muncul ajaran-ajaran palsu yang dapat menyesatkan kita dan mempengaruhi iman dan kebenaran firman yang telah kita terima dan pegang sebagai pedoman yang menuntun jalan hidup kita di dunia ini. Perubahan-perubahan zaman dengan kemajuan-kemajuan teknologi turut mempengaruhi kita dalam kehidupan dan pertumbuhan iman kita. Karena itu sebagai orang percaya kita harus memiliki dasar yang kuat dalam menghadapi tantangan dunia ini. Dan dasar kita hanya ada dalam Alkitab, yaitu firman Allah. Dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan dan ditulis oleh pemazmur, firman Allah adalah pelita dan suluh pada jalan kehidupan. Itu artinya firman Allah yang akan menuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Karena itu firman Allah menjadi sesuatu yang harus kita butuhkan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal ini yang mau diajarkan lewat firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus lewat bacaan firman kita. Nasihat, motivasi yang dia berikan bagi anak rohaninya Timotius lewat 2 Timotius pasal 3 ayat 17 yang merupakan bacaan firman kita di saat ini. Kita kenal siapa Paulus, seorang rasul besar yang dulunya mengkhianati Kristus, menganiaya orang-orang Kristen, tetapi pada akhirnya menjadi pengikut Kristus yang setia. Dia mengalami banyak penganiayaan, penderitaan, dan dari pengalaman itu dia mau menasihati Timotius dalam panggilan pemberitaan Injil yang dilakukan oleh Timotius, tetapi juga bagi Bapak, Ibu, dan saya lewat firman ini. Paulus tahu keadaan Timotius
ketika Timotius melaksanakan panggilan tanggung jawabnya sebagai seorang pemberita Injil, dia ada dalam situasi menderita, penganiayaan, sengsara. Dia ada dalam suasana dan kondisi di mana menghadapi situasi pelayanan yang menantang iman dan kebenaran firman Allah yang telah Timotius yakini. Paulus memahami situasi Timotius yang diperhadapkan dengan kondisi penganiayaan, kesesatan, ajaran-ajaran palsu, guru-guru palsu dalam gereja di zaman itu. Karena itu lewat surat ini Paulus mengingatkan dan menasihati Timotius bahwa kejahatan dan kemurtatan akan meningkat. Tetapi dalam situasi dan kondisi itu Timotius harus tetap setia pada iman yang diwarisinya dan kepada firman Allah. Dalam ayat 10 sampai 11 Paulus mengingatkan Timotius tentang apa yang sudah Paulus teladankan dan ajarkan selama mereka bersama dalam pelayanan pemberitaan Injil. Bahwa Timotius pernah mengalami penderitaan, penganiayaan dan sengsara, tetapi karena itu Timotius harus tetap setia dan mempertahankan iman dan kebenaran Allah, yaitu firman Allah yang sanggup mengubah kehidupan manusia dan menuntun manusia memperoleh keselamatan. Dan firman Allah ini yang harus dia beritakan dan ajarkan sebagai kabar keselamatan, kebenaran kepada setiap orang yang mau percaya kepada Yesus Kristus sehingga mereka percaya dan diselamatkan. Dalam ayat 12 sampai 13 Paulus menuliskan bahwa setiap orang yang mengikut Kristus akan diperhadapkan dengan penderitaan, aniaya, kesukaran dan kesesakan. Karena itu tidak mudah untuk menjadi pengikut Kristus. Tidak sedikit orang yang lari meninggalkan kepercayaan mereka kepada Kristus demi sebuah kepentingan diri, kesenangan dan tawaran dunia yang begitu indah. Hanya sedikit orang yang bersedia membayar harga demi kebenaran. Karena itu orang percaya harus memiliki dasar iman yang kuat dan kokoh terhadap kebenaran yang diyakini. Dan dasar kebenaran itu hanya ada dalam Alkitab, yaitu firman Allah. Akan ada banyak penyesat dalam dunia ini. Karena itu Paulus mengingatkan Timotius, berhati-hati, waspada terhadap penyesat yang mengajarkan dan mempengaruhi orang percaya dengan ajaran sesat mereka. Karena resiko menjadi pemberita Injil saat itu sangatlah berat, dan hal itu dirasakan oleh Timotius, tetapi dengan berani dia mengambil resiko itu karena dasar imannya yang sudah dia peroleh dengan matang. Dalam situasi itu Paulus memberi nasihat, tetap hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Dalam situasi penganiayaan, kesukaran, kesesakan, ajaran-ajaran palsu yang Paulus sampaikan bagi Timotius, hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan yakini. Pegang erat, jangan lepas sedikit lagi. Karena kebenaran itu yang akan menguatkan Timotius untuk mengalami penganiayaan, penderitaan, kesesakan. Dalam penganiayaan itu, jika Timotius mampu untuk tetap bertahan dalam imannya, maka disitulah imannya akan bertumbuh dalam pengenalan dan pembacaan firman Tuhan.
Hal ini juga mau disampaikan bagi kita Bapak Ibu, bahwa di tengah tantangan seberat apapun, jangan lepas pegangan hidup kita, yaitu firman Allah. Pegang erat pada kebenaran yang telah kita yakini. Bapak Ibu dan saya, kita dididik dari kecil dengan firman Tuhan. Kita kenal itu dari kita kecil sampai sekarang ini. Maka harusnya di saat ini kita punya dasar iman yang kokoh. Kita sudah tidak takut dan khawatir tentang tantangan apapun dalam hidup kita, karena kita berdiri teguh dan memegang kebenaran yang telah kita yakini yang akan membawa kita kepada keselamatan. Timotius diajarkan dari kecil oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike dalam pertumbuhan moral karakter imannya lewat pembacaan dan ajaran firman Allah. Karena itu dia memiliki dasar iman yang kuat dan kokoh, sehingga walaupun dia mengalami penganiayaan yang dahsyat, dia tetap berpegang pada kebenaran firman yang dia yakini dan dia terima. Dan ditambah dengan Paulus, bapa rohaninya, yang mengajarkan dia tentang kebenaran firman Allah itu, sehingga Timotius berani memberikan diri untuk melayani karena dasarnya telah kuat. Dan saya pikir Bapak Ibu dan saya, kita punya dasar yang kuat karena dari kecil kita bertumbuh dalam ajaran kekristenan kita, firman Allah, sehingga tantangan sedikit pun kita tidak mundur, kita tetap maju karena kita punya dasar yang kuat. Paulus menjadi pembina iman bagi Timotius, tetapi juga nenek dan ibu Timotius menjadi pembina yang baik sebagai orang tua bagi kehidupan anaknya. Dan pertumbuhan itu terlihat dari buah iman yang dia kerjakan dalam pemberitaan Injil yang dia lakukan. Dia menghasilkan buah-buah kebenaran dalam keteguhan imannya ketika dia tetap berpegang teguh di tengah penganiayaan, penderitaan, persoalan dan tantangan apapun dalam hidupnya. Karena kebenaran firman Allah itu adalah perisai iman bagi setiap orang percaya dalam menghadapi setiap tantangan hidup di dunia ini. Rasul Paulus menegaskan dalam ayat 16 sampai 17 bahwa tulisan dalam Alkitab adalah hidup dan sabda Allah. Karena itu sebagai sabda Allah, Alkitab adalah suara Allah yang harus didengar dan dilakukan oleh setiap orang percaya. Sebab Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar kita supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Firman Tuhan Allah itu menyatakan kesalahan kita, menyadarkan kita dari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, lalu kita berjalan pada kebenaran firman. Firman Allah itu memperbaiki kelakuan kita dan mendidik kita dalam kebenaran. Karena itu Alkitab yang adalah firman Allah harus menjadi pedoman tertinggi dalam kebenaran dan kelakuan kita. Firman Allah adalah kekuatan bagi kita dalam menghadapi tantangan hidup di dunia ini, sehingga dengan bertekun dan berpegang pada kebenaran firman Allah, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik,
perbuatan-perbuatan yang benar dalam hidup ini. Tapi kalau kita lepas dan tidak pegang firman itu, maka hanya perbuatan-perbuatan jahat yang kita lakukan dalam hidup ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat serta pendengar yang diberkati Tuhan. Dari apa yang dituliskan oleh Paulus ini, apa makna firman ini bagi kita sebagai orang-orang percaya dalam hidup di zaman ini? Hal pertama yang mau disampaikan oleh firman Tuhan bagi kita, bahwa selama kita masih ada di dunia, penderitaan dan tantangan itu ada. Dan sebagai pengikut-pengikut Kristus, penderitaan, penganiayaan itu adalah sebuah konsekuensi, resiko. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus punya dasar yang kuat, yang kokoh, supaya ketika tantangan dan penganiayaan itu datang, kita tetap berdiri teguh, tidak menyangkal firman itu. Karena firman itu adalah sumber kekuatan kita sebagai orang percaya. Belajar dari Timotius yang memiliki dasar yang kuat dalam pengenalan akan firman Allah, maka membuat kita sehingga ketika sehebat apapun penderitaan yang kita hadapi, kita harus tetap bertahan dan berdiri teguh pada iman kita. Jangan hanya karena uang kita menyangkal Tuhan. Jangan hanya karena jabatan kita melakukan hal yang tidak benar yang telah kita yakini. Jangan hanya karena popularitas, jabatan, kesuksesan, materi, dan sebagainya kita menjual kebenaran yang telah kita yakini, bahkan yang telah kita miliki dari kecil sampai sekarang ini. Hal yang berikut yang mau diajarkan firman Tuhan ini bagi pribadi kita, bahwa kita sebagai orang percaya telah menerima firman Allah ini dari sejak kecil. Maka pegang firman itu. Kita rajin membacanya, merenungkannya, memahaminya, lalu melakukannya supaya menghasilkan buah-buah kebenaran dalam perilaku dan tindakan hidup kita. Dan supaya kita dapat mencapai hal itu, maka minta Roh Kudus untuk membuka pikiran kita, sebab hanya Roh Kudus yang akan mampu membuat kita memahami, mengerti makna firman yang tertulis dalam Alkitab. Sehingga kita tidak asal baca Alkitab, tidak sekedar membacanya dalam ibadah-ibadah, tidak sekedar miliki, tetapi firman itu harus perlu dipelajari. Dan sesudah apa yang kita pelajari dalam firman itu, kita percayai sebagai sebuah kebenaran iman yang akan mengantar kita kepada keselamatan. Semua kita punya Alkitab, kita miliki Alkitab, Bapak Ibu. Tapi apakah setiap hari kita baca firman Tuhan? Apakah setiap hari kita merenungkannya, memahaminya dan melakukannya? Yang berikut Bapak Ibu, tantangan kita begitu berat sehingga sekarang ini firman Tuhan dikesampingkan, yang kita utamakan HP. Waktu kita habis hanya untuk HP. Firman Tuhan ini paling katong baca saat katong ibadah sektor, ibadah wadah-wadah, ibadah persekutuan saat ini. Sisanya kita main HP. HP menjadi berhala di zaman ini. Hati-hati, karena itu kita harus bijak dalam menggunakan HP di zaman ini.
Jangan sampai media sosial HP ini menjadi berhala baru bagi hidup kita di zaman ini, yang tidak akan membawa kita kepada keselamatan, tetapi kalau salah gunakan membawa kita pada kehancuran. Yang hanya membawa kita pada keselamatan adalah kebenaran firman Allah yang ada di dalam Alkitab. Bahkan parahnya, sekarang orang datang gereja, datang ibadah, sing bawa Alkitab lah Bapak Ibu. Bawa HP, nanti buka ada aplikasi Alkitab di dalam tuh, lalu katong baca saja dari situ. Ironis iman kita. Ini menjadi catatan penting bagi setiap pribadi kehidupan orang percaya, tetapi juga bagi orang Kristen. Orang tua Kristen dalam proses pembinaan generasi gereja ke depan di zaman ini. Timotius menjadi teladan bagi keluarga Kristen ketika dia dibina dari kecil oleh neneknya Louis dan ibunya Eunike. Memberikan sebuah pertumbuhan iman yang baik sampai dia mampu menjadi seorang pelayan yang menghasilkan buah kemuliaan bagi Allah di dalam Yesus Kristus lewat pemberitaannya. Maka mari kita melakukan hal itu juga bagi anak-anak kita. Jangan kita biarkan anak-anak kita main HP dan tidak pernah baca Alkitab. Karena Alkitab itu kekuatan firman Allah yang mengubah seluruh kehidupan kita. Firman Allah mampu menjadi kekuatan dan merubah kehidupan kita. Dia memperbaiki kesalahan kita. Dia bermanfaat untuk hidup kita yang membawa keselamatan di dalam kehidupan kita. Karena itu menjadi tanggung jawab besar bagi semua orang tua Kristen sebagai anak-anak Tuhan, bahwa pembentukan iman keluarga dalam pembentukan karakter moral anak-anak kita itu dimulai dari dalam keluarga, dengan mengajarkan mereka membaca firman Tuhan, merenungkannya, belajar memahaminya dan melakukannya dalam hidup ini. Anak-anak sekarang Bapak Ibu setiap hari, bahkan sementara ulangan, main HP, tidak belajar. HP menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita kalau berjalan sampai tengah jalan lupa HP, pasti pulang ambil. Tapi kalau ketompi ibadah lalu lupa Alkitab, seng usah ada HP, nanti sebentar katong buka saja di HP. Mari kita waspada terhadap perkembangan zaman ini. Sebab jika kita salah langkah, maka keluarga kita, anak-anak kita akan tidak mampu menghadapi tantangan ini sebagai orang-orang percaya. Pertumbuhan iman kita diuji di zaman ini. Jangan sampai satu waktu kita menyesal, lalu kita menjual iman kebenaran kita hanya karena kesenangan sesaat. Maka Bapak Ibu jemaat, para pendengar yang diberkati Tuhan, ketika kita masih diberi kesempatan, diberi tanggung jawab oleh Tuhan di tengah keluarga dan rumah tangga, dalam pengabdian pekerjaan, dalam pelayanan kita, di seluruh totalitas hidup kita, mari kita perbiasakan diri kita untuk membaca firman Allah sebagai kebutuhan yang utama dalam hidup kita. Kita jadikan firman Allah ini makanan rohani yang menghilangkan rasa lapar akan kebenaran kasih Allah. Kita jadikan firman ini sebagai sumber kekuatan, sumber inspirasi dan penuntun jalan hidup di dunia ini dengan rajin membacanya, merenungkannya dan melakukannya di dalam hidup kita, supaya buah-buah yang kita hasilkan ketika kita sudah merenungkan, membaca dan melakukannya, buah-buah kebenaran, buah-buah roh yang kita tunjukkan di dalam hidup kita. Lalu tetap berpegang pada kebenaran ini. Jangan tinggalkan.
Sebab kebenaran ini yang akan menuntun kita berjumpa dengan Kristus sang kebenaran itu yang akan menyelamatkan kita. Mari kita kembali dalam pergumulan hidup ini. Tetap waspada, tetap berjaga-jaga menghadapi tantangan ini. Tetap kokoh teguh dengan iman kita. Supaya sampai akhir hidup kita tetap ada pada jalan dan salib Kristus. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.